saya Fani, NIM 2316100011, Makul Neuroscience, dosen pengampu Uniarti MPD. Di sini saya akan menganalisis dan mereview dua video yang terkait dengan neuroscience pendidikan. Yang pertama, prinsip-prinsip neuroscience pendidikan. Nah, apa sih itu neuroscience? Neuroscience adalah bidang kajian yang mengenai sistem saraf yang terdapat di dalam otak manusia yang berhubungan dengan kesadaran dan kepekaan otak dari segi biologi, ingatan, dan kaitannya dengan pembelajaran. Nah, kemudian di situ ada beberapa prinsip neuroscience, prinsip yang berbasis pembelajaran yang diperhatikan agar pembelajaran dapat berjalan secara optimal, dan prinsip tersebut yaitu yang pertama, umumnya memori jangka pendek, yaitu otak kita berada pada kondisi terbaik untuk menyimpan informasi pada pagi hari dan yang paling efektif pada sore hari. Sebaliknya, memori jangka pendek kita berada pada kondisi terbaik untuk menyimpan informasi pada sore hari. Nah, kemudian prinsip yang kedua, otak memiliki siklus biokognitif yang terkait perhatiannya yang naik turun setiap 90 menit dalam 24 jam. Otak kita memiliki siklus naik turun perhatiannya sebanyak 16 kali, yang itu artinya jika ditemukan sebagian peserta didik yang kita lihat terus-menerus mengantuk di dalam kelas, bisa jadi mereka itu terjadi pada titik terendah perhatian mereka atau kurang fokus. Jika itu artinya langkah yang baik harus kita lakukan adalah tentu kita mengajak anak tersebut untuk melakukan gerakan-gerakan yang dilakukan adalah peregangan dan gerakan badan untuk kembali memfokuskan anak tersebut atau perhatian mereka. Nah, untuk prinsip yang ketiga, yaitu pembelajaran akan lebih optimal apabila kamu mengembangkan kedua belahan otak kanan dan kiri. Nah, secara sering, seperti yang tadi saya jelaskan, otak kiri menyerap informasi berupa kata-kata dan bahasa, sedangkan otak kanan menyerap informasi dengan gambar, warna, dan musik. Dan itu artinya informasi yang disampaikan dalam panduan kata dan gambar dan warna serta diiringi musik akan lebih cepat terserap dan tersimpan dalam otak peserta didik ketimbang hanya lewat kata-kata saja. Kemudian di sini saya akan menjelaskan video tentang fakta-fakta asik tentang kita manusia. Nah, dari segala macam problematika dan misteri yang baik, dari sudut pandang agama yang serta sosial kultural, pemikiran dan pengetahuan yang memicu yang muncul terkait skema dan proses peranan yang berjalan untuk mengubah pemikiran atau mindset manusia berdasarkan neuroscience. Dari ini mengkaji sistem saraf dalam otak manusia. Neuroscience juga mengkaji mengenai kesadaran dan kepekaan otak dari segi biologi, persepsi, ingatan, dan kaitannya dengan pembelajaran. Teori neuroscience sistem saraf dan otak merupakan bagian saraf yang sangat penting untuk mulai ketika sejak Santo Gromon, ilmuwan Spanyol, pemenang Nobel 1906, menemukan 4 dasar teori neuron, yaitu sel saraf, yang kedua dendrit, yang ketiga akson, yang keempat terminal akson, yang kelima sinopsi. Nah, di sini studi tentang otak jadi landasan dalam pemahaman tentang bagaimana kita merasa dan berinteraksi dengan dunia luar, dan khusus apa yang dialami manusia, bagaimana manusia mempengaruhi yang lain. Berpikir bukan hanya tentang memantau, namun juga peristiwa kimia dalam otak, ada terapi kognitif dan perilaku manusia. Nah, membantu untuk mengubah kebiasaan pikiran-pikiran yang buruk yang otomatis tersimulasi dalam rutinitas sehari-hari kita manusia. Nah, demikian video yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terjadi salah tutur kata saya. Selamat pagi dan salam sejahtera.